Kita di Kabupaten Kerom, Provinsi Papua. Di sini akan disiapkan kurang lebih 10.000 hektar. Ini hanya menanam dan menguruskan. Ini yang tidak ada di Indonesia. Saya bukan ingin membandingkan, tapi ada beberapa calon 3 presiden ini tidak membahas langsung tentang pertanian dan bagaimana membeli hasil-hasil dari petani. Oke, baik sahabat, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat subscriber dimanapun sahabat berada. Di sini hari ini saya akan membawa jalan-jalan dengan sahabat-sahabat semuanya untuk melihat pemandangan yang begitu indah di negeri Kedah Darul Aman ini, terutama dengan bagaimana petani-petani yang ada di negeri Kedah ini yang sangat makmur kehidupannya ya. Karena kita dapat melihat sendiri nanti rumah-rumahnya dan pemandangan-pemandangan di area Kedah ini. Petani-petani di Kedah ini amat sangat bertuah lah, karena sistem yang diperkenalkan oleh Kementerian Pertanian, tak kira siapapun yang menjabat sebagai Perdana Menteri, maka petani-petani akan mendapatkan kelebihan yang banyak dari kerajaan ya. Ada mendapatkan subsidi, bantuan-bantuan, dan jualan hasil panen mereka yang tetap sudah ditetapkan oleh kerajaan. Maka petani-petani hanya tinggal bertani, menanam dengan begitu selesa, tanpa begitu was-was ya. Petani-petani di Kedah ini teman-teman dilengkapi dengan aliran air yang sudah disusun rapi oleh Jabatan Pertanian ya. Di bawahnya itu ada MADA ya, yaitu satu agensi yang betul-betul melihat dan memerhati bagaimana petani itu dapat maju. Para petani di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA dinasihatkan tidak perlu risau mengenai penerimaan padi mereka kerana kilang-kilang di seluruh Kedah dijangka mampu menampung kapasiti padi sehingga 240,000 tan. Kemuncak penuaian padi di utara tanah air yang berlaku ketika ini dijangka akan berterusan sehingga 7 Februari depan. Petani itu dapat maju, dapat bersaing dan menjadi petani yang sejahtera ya. Bukan seperti di Indonesia, petani-petani selalu dipermainkan oleh sistem yang ada, sehingga petani-petani tidak dapat menjual panen padi mereka dengan harga yang tetap ya. Di Malaysia saya ingin memberitahukan kepada sahabat-sahabat semuanya bahwa petani akan mendapatkan bantuan dari awal lagi untuk membajak tanah-tanah mereka. Membajak itu di kerakal ya, di plaktor itu sudah dapat meminta grant, bantuan dari kerajaan dengan menunjukkan grant tanah yang mereka miliki, bahwa mereka memiliki tanah dan ingin bertani. Lalu yang kedua, bahwa petani dapat juga memohon bantuan daripada baja, daripada MADA ya. MADA itu adalah salah satu agensi di bawah kerajaan yang mengurus hal semua tentang pertanian, yaitu padi ya, terutama di Kedah ya. Nah, jadi di bawah MADA petani-petani akan mendapatkan banyak insentif bantuan ya, terutamanya harga yang pada sekarang ini teman-teman kita dapat melihat petani di Kedah ini apabila dia menjual panen padi mereka, maka padi itu akan dibeli dengan harga yang cukup tinggi, yaitu pada sekarang ini kerajaan menetapkan dengan harga 1 ton ya. 1 ton itu 1.300 sampai 1.700 ringgit 1 ton ya, sama dengan 5 juta rupiah ya. Itu 1 ton, untuk 1 ton ya. Padahal petani sudah dibantu dari segi pupuk ya, dari segi pembajakan sawah ya. Petani hanya menanam dan menguruskan. Ini yang tidak ada di Indonesia. Saya bukan ingin membandingkan, tapi ada beberapa calon 3 presiden ini tidak membahas langsung tentang pertanian dan bagaimana membeli hasil-hasil dari petani. Tidak boleh ini dijadikan satu politik ya, karena petani inilah yang menanam, jadi mereka disangkutkan, mereka diambil terus
pengalaman mereka untuk menanam padi, semuanya itu bagi kebutuhan pangan di seluruh Malaysia ini. Jadi petani di sini akan juga diberikan dari subsidi harga setiap 1 ton. Setiap 1 ton maka petani akan mendapatkan subsidi 50% dari harga. Kalau 1.700 maka dia akan mendapatkan bantuan sehingga sebesar 600 hingga 700 ringgit ya, untuk sahabat-sahabat semuanya. Karena itulah petani-petani di Malaysia tidak begitu takut apabila ingin menanam padi mereka, karena harga yang sudah tepat, yang sudah dijanjikan oleh kerajaan dan melalui bantuan sumbangan grant ini, maka petani akan mendapatkan penghasilan lebih. Dan dari penghasilan lebih tersebut, petani dapat membeli rumah, membeli kereta, dan boleh dapat lagi banyak-banyak lagi yang lain. Insentif seperti ini tidak ada di Indonesia. Jadi pengambilan video saya ini untuk memperlihatkan pemandangan yang indah dan serta bagaimana petani-petani di Malaysia ini begitu berkehidupan yang sangat layak ya. Karena kita dapat melihat dari rumah-rumah mereka, dari anak-anak mereka, karena kawan-kawan saya juga banyak dari anak-anak petani. Tetapi kehidupan mereka bertani amatlah berbeda dengan petani-petani di Indonesia, terutama di Jawa ya. Petani-petani tidak boleh dirugikan kalau di Malaysia, tetapi petani-petani di Indonesia selalu dirugikan oleh cara yang tidak betul, karena petani hanya menanam dengan biaya sendiri dan merawat tanaman mereka, pertanian mereka itu dengan biaya sendiri, dan pupuk juga sangat sukar apabila mereka ingin membeli, bukan ingin meminta, tetapi pada waktu tertentu maka pupuk akan sukar didapat ya. Jadi ini satu kritikan saya yang perlu saya utarakan, karena ada ke depan ini pemilihan presiden yang perlu mengambil berat tentang bagaimana memajukan petani, mensejahterakan petani, bukan hanya daripada slogan kampanye, tetapi dengan satu tindakan yang betul-betul dijalankan ya. Ini karena penting sekali saya buatkan video ini, karena saya juga tinggal di negeri ini dan saya tahu bagaimana petani biasanya untuk mendapatkan air ya. Nah, ini lihat petani-petani di sini memancing ya. Petani untuk mendapatkan air seperti ini. Jadi kerajaan sudah mempersiapkan aliran sungai atau tali air di Malaysia disebut ya. Itu sudah tidak perlu membayar lagi. Air ini bisa diambil secara percuma, secara gratis untuk memberikan sawah padi mereka itu basah terus ya, sehingga tanaman padi mereka terus akan dapat menuai hasil yang lebih banyak, lebih baik, dan tidak ada monopoli dari mana-mana pihak untuk mempermainkan harga ya. Jadi beginilah suasana di Malaysia. Sebab itulah orang-orang petani di Malaysia lebih dominan menjadi petani yang sejahtera kehidupannya. Tuan-tuan dan puan-puan, bukan saya ingin menyudutkan mana-mana satu negara, tetapi memang sampai kenyataannya petani-petani padi terutamanya di Gresik, di Lamongan, di Tuban, di Bojonegoro itu sukar mendapatkan air saja ya. Itu sukar, bahkan mereka harus membeli bensin, harus menyewa untuk mengairi sawah padi mereka. Ini yang tidak ada di Indonesia. Maka sebab itu petani-petani tidak dapat bersaing, dan apabila harga yang dia jual akan jatuh lebih murah, bahkan kadang-kadang sehingga mereka tidak dapat hasil yang banyak atau keuntungan dari mereka bertani, sehingga mereka lari ke kota, ke kota-kota untuk mencari pendapatan yang lain, sehingga air-air yang tidak disediakan ini menyusahkan para petani. Baiklah sahabat, dan yang paling penting perlu diketahui oleh sahabat-sahabat semuanya, orang-orang petani di Malaysia ini, mereka selepas mendapatkan bantuan dan juga subsidi dari kerajaan setengah ya, 50% ya, 50% dari harga padi mereka akan menikmati hasil mereka itu untuk menyekolahkan anak mereka, untuk macam-macam kebutuhan yang lainnya ya. Masya Allah,
Jadi harus difikirkan ya, ini adalah waktu yang tepat untuk memilih Presiden Indonesia, terutama petani-petani ini yang selalu sangat saya lihat dengan mata kepala saya sendiri dan saya alami sendiri karena saya juga petani di Indonesia. Maka petani yang betul-betul tidak diambil kira oleh pemerintah. Bahkan pemerintah sekarang ini ya, ini petani-petani ya, petani-petani di Indonesia tidak diikut sertakan dalam program pangan ya, program pangan yang diadakan oleh Presiden Jokowi dan juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Yang sekarang seorang presiden, dia mengambil tanah yang begitu luas dengan cadangan untuk estate food ya, untuk lombong makanan, dan akhirnya tanah-tanah yang luas itu, sebagai seorang presiden yang tidak berpengalaman bertani, mereka ingin menanam padi, menanam sayur-sayuran untuk menyumbang estate food, yaitu lombong makanan di Indonesia. Ini salah satu cara yang benar-benar merugikan kepada negara ya, karena tidak ada kemahiran dalam setiap individu yang menyelenggarakan pertanian tersebut. Seharusnya bantuan untuk petani itu harus sampai kepada petani, yaitu subsidi ya, bukan pemerintah membuka lahan seluas-luasnya lalu mengambil uang negara, khas negara sebagai peruntukan, yaitu dari APBN ya, untuk peruntukan estate food itu digunakan oleh menanam, dan akhirnya tanaman-tanaman yang diikhtiarkan itu dia tidak berhasil, lalu tanah yang sudah dipotong dan ditanami itu tidak mengeluarkan tanaman sehingga rusak tanah tersebut, sehingga pemerintah akan menggelontorkan lagi dana dari pemerintah juga untuk merehabilitasi tanah-tanah yang ada di estate food tersebut. Ini satu kesilapan fatal yang dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo ya, dan program pangan yang dilakukan oleh Bapak Prabowo Subianto ini gagal ya. Jadi seelok-eloknya saya harap dalam pemerintahan harus menyusun, yaitu membuat satu tim yang betul-betul independen ya, tidak membela kepada orang-orang yang sudah bermodal tinggi, lalu subsidi itu diberikan terus kepada rakyat, sehingga rakyat yang bertani dilibatkan terus. Jadi semua hasil tanian ya, hasil pertaniannya dibeli dengan harga yang betul, yang sudah tepat, karena ini padi juga semua orang akan makan, beras ya. Jadi inilah yang harus diambil berat oleh pemerintahan Indonesia. Tirulah Malaysia. Saya berani membuat video ini karena saya sudah bertanya terus, dan saya banyak juga rekan-rekan saya dari MADA ya, yaitu Kemajuan Pertanian yang disebut MADA di sini. Itu memang betul-betul mengambil berat tentang petani. Nah, tak kira di Kedah, di Pining, di lain-lain tempat, itu tidak menyangkut paut dan tidak boleh menjadikan satu agenda politik. Sebab ini sudah diterapkan dan sudah fix, sudah pattern ya. Jadi mana-mana calon tidak boleh lagi untuk mempolitikan tentang pertanian ini. Maka petani hidupnya akan lebih jelas masa depannya, dan petani akan lebih jelas penghasilan mereka, dan petani akan lebih mendapatkan manfaat yang lebih besar dari apa yang ingin diprogramkan oleh pemerintah itu, pasti ya, pasti. Jadi sahabat-sahabat semuanya, berkobar-kobar saya membicarakan hal ini karena banyak kepincangan ya, dana-dana yang diambil dari khas negara di Indonesia dibuka seluas-luasnya, diambil sebanyak-banyaknya untuk program estate food, yaitu program pangan ya di Indonesia. Yang sekarang ini saya nilai tidak ada hasil sama sekali, tanah rusak, dan akhirnya estate food sendiri memerlukan rehabilitasi tanah. Dan begitu cerdiknya pemerintah mengambil dana lagi dari APBN ya untuk merehabilitasi tanah tersebut, dan nanti saya nyatakan dari video ini kemudian ke depan juga akan rugi lagi, karena yang menanam bukan petani, karena semua pengusaha-pengusaha pemerintah ya, pejabatnya
itu seolah-olah pandai bertani, menanam untuk estet pangan, dan rakyat yang tidak tahu menahu maka akan memuji dengan cara yang tidak mereka ketahui, dan akhirnya yang dirugikan adalah rakyat juga ya, karena pemerintah tidak akan menanggung kerugian karena dana-dana tersebut diambil dengan dana APBN dan memiliki persetujuan dari anggota DPR. Ini uang ini berputar, ini uang-uang yang digelontorkan untuk estate food itu sebenarnya uang yang dimainkan oleh anggota-anggota DPR dan juga dari jabatan-jabatan pertanian, sehingga Menteri Pertaniannya sendiri itu tergiur dengan uang, akhirnya masuk dalam jebakan yaitu korupsi dan akhirnya dipenjara. Ini amat sangat memalukan bagi sebuah negara yang sudah merdeka 80 tahun ya, karena untuk menyusun, memberikan kepada masyarakatnya itu bagaimana bertani, bagaimana membeli hasil pertanian mereka dengan tepat, dengan baik, dengan amanah, memberikan subsidi-subsidi tersebut tidak dilakukan. Malah pemerintah mempunyai wawasan estate food yang tanah-tanah dahulunya rawa-rawa, dahulunya hutan-hutan dikosongkan dan sehingga menjadi lahan estate food, sehingga ditanam sayur, ditanam singkong, ditanam bermacam-macam lagi, sehingga karena mereka tidak ada pengalaman bertani, mereka hanya mengandalkan orang-orang university dan pegawai-pegawai daerah. Dan apa dari pengalaman mereka? Karena bertani ini memerlukan kesabaran, karena bertani sangatlah tidak mudah. Haruslah orang-orang yang berpengalaman, mungkin 10 tahun, 20 tahun, dan penduduk tetap di sana. Dan mereka memang berharap dari penghasilan pertanian mereka, bukan mengharap dari kerja-kerja lain. Kalau pemerintah tidak mengambil berat tentang perkara ini, maka sampai kapanpun ini akan menjadi politik yang dinikmati oleh beberapa ahli-ahli politik untuk menjadikan cara mereka ini untuk mengeruk keuangan, mengeruk uang dari APBN itu melalui program-program yang mereka adakan. Ini satu penipuan yang besar ya. Saya Muhammad Rodi, saya berani bertanggung jawab ya. Ini satu penipuan yang betul-betul tidak nampak ya. Karena dari dana negara, tanah-tanah negara, dan semua yang bertanda tangan atas persetujuan negara, yaitu DPR, dan dana-dana yang digelontorkan itu tidak membawa hasil dan merugikan kepada rakyat. Baik sahabat ya, lain waktu saya akan menggunakan drone dan berjalan-jalan dan terus bertanya kepada petani-petani bagaimana mereka mendapatkan bantuan ya. Kalau yang saya tahu adalah petani akan datang meminta bantuan di Malaysia ya, akan membawa pajak tanah mereka itu, mereka adalah petani di kawasan ini, dan dilihat betul maka akan diberikan bantuan. Itu bantuan yang betul, uang negara diberikan kepada petani yang betul-betul bertani. Baik sahabat, boleh faham ya. Dan apabila petani memerlukan baja, maka petani kena memohon juga, memohon untuk diberikan baja atau pupuk ya. Dan apabila petani ingin menjual padi mereka, maka sudah dipersiapkan kilang-kilang beras yang akan membeli dengan harga yang tidak boleh dipermain-mainkan, yaitu harga tetap. Sekarang ini petani mendapatkan harga Rp1.750 setiap 1 ton. Kalau petani mendapatkan 10 ton, maka akan mendapatkan Rp17.500. Berapa itu? Sudah hampir 60 juta Indonesia ya, untuk satu relung ya. Itu hampir. Dan mereka akan bertani dan mereka akan 2 kali dalam setahun ya. Nah, maka hanya dengan cara yang betul, petani-petani di Indonesia dapat menjadi petani yang sejahtera. Tidak boleh dipolitikan lagi. Saya melihat dari bakal-bakal cawapres, bakal-bakal presiden ini tidak menyentuh langsung tentang pertanian. Ada sedikit dari pasangan nomor 1, tapi itu pun hanya melakukan perjanjian 5 tahun. Itu pun kalau terpilih. Ini tidak boleh lagi cara-cara seperti ini untuk menipu rakyatnya sendiri, tidak boleh lagi sahabat. Jadi tolong, yang memang betul-betul ingin membantu petani, maka yang dibantu adalah petani.
bukan pemerintah untuk seolah-olah menjadi jagoan, hero, mengambil tanah yang luas, lalu mengambil dana dari APBN, lalu meminta persetujuan dari DPR untuk meminta kebenaran mengeruk uang itu, akhirnya dengan logo yang dinamakan sebagai logo estate food yang merugi dan merugikan ini. Harap semua ahli-ahli politik daripada mana partailah, harap datang ke Malaysia, bincang dengan Kementerian Pertanian, turun padang untuk bertanya dengan petani, dan bagaimana sistem MADA, yaitu Institut Kemajuan Pertanian di Malaysia ini, bagaimana memberikan sumbangan yang begitu baik untuk para petani-petaninya. Dan ini sudah berjalan sehingga tahun 1970 hingga hari ini. Ini luar biasa. Petani-petani hidup senang. Petani-petani ada masa depan yang cerah. Petani-petani tidak perlu memikirkan harga ke depan ini berapa yang akan saya jual. Kepastian bukan hanya kepastian hukum, tetapi sejahterakan petani dengan kepastian membeli hasil padi mereka. Semoga sahabat-sahabat semuanya ya, jangan mendengar perkataan saya ini adalah yang menyudutkan pemerintah Indonesia atau mengangkat negara Malaysia. Bukan sama sekali. Tetapi ini harus ditiru ya. Apabila ada yang ingin berkenan menghubungi, saya akan bawa sendiri di perkampungan dan bertanya terus ya. Saya terbuka untuk sahabat-sahabat dari Indonesia, dari university, dari pegawai-pegawai kerajaan yang ingin terus datang. Bagaimana di negeri Kedah Darul Aman ini petani-petaninya hidup dengan sejahtera. Rumahnya besar-besar, penghasilannya tetap ya. Dan setiap kali mereka ingin mendapatkan bantuan baja-baja, itu mereka dengan sangat mudah ya. Baik, Indonesia sangat besar, Indonesia sangat kaya. Indonesia akan menjadi negara yang lebih besar apabila para pembesar-pembesarnya juga berpikiran yang besar. Apabila pembesar-pembesarnya juga memikirkan bagaimana mensejahterakan rakyatnya, bukan hanya dengan satu slogan-slogan estate food untuk kecukupan pangan, tetapi mengambil uang dari negara, peralatan dari negara, bahkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat DPR, dan uang tersebut hanya untuk pusingan kalangan mereka, tidak memberikan manfaat langsung kepada rakyat jelata. Apabila estate food itu sekarang itu merugi, maka haruslah dibuat sekali lagi karena kerugian tersebut, dan mengambil dana lagi dari pemerintah untuk digunakan lagi. Itu sebenarnya adalah cara-cara mencuri yang betul-betul saya nampak dari cara-cara yang dilakukan oleh presiden sebelum ini, yaitu Presiden Jokowi. Walaupun ada banyak lagi cara-cara yang lain yang saya setuju. Ini sungguh luar biasa. Cara mereka mencuri uang, cara mereka membuat satu strategi bagaimana ini tidak menjadi korupsi, bagaimana ini tidak masuk dalam kategori nepotisme, korupsi, mencuri uang, itu akhirnya dapat lolos semua ya, dari anggota DPR, anggota partai, dari semua akan mendapatkan uang dari program estate food yang diadakan di Indonesia. Jadi rakyat adalah perlu untuk kita lihat, turun tangan, turun sampai ke padang. Ada juga penanaman mangga ya, estate food program mangga yang Bapak Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa akan diekspor ke luar negeri. Maka sampai sekarang bagaimana untuk menjual ke negara asing? Karena menanam, bertani, dan itu semua memerlukan proses. Bukan hari ini tanam, maka bulan depan, tahun depan pasti akan mendapatkan hasil yang banyak. Bukan. Petani bagi saya lebih pengalaman untuk menguruskan pertanian mereka. Dan petani yang betul adalah petani yang terus menggarap lahan mereka sendiri, bukan pemerintah yang memandai-mandai membuka lahan seluas mungkin, memanggil orang-orang yang tidak pengalaman untuk bertanam.
dengan menggunakan idea-idea dari university, jadi anak-anak universitas yang sama sekali tidak pernah bertani. Mereka hanya menulis, hanya membaca, hanya menggunakan teori-teori saja. Ini sangat-sangatlah harus difikirkan oleh ketiga-tiga calon presiden ini di Indonesia ya. Jadi ini tidak boleh lagi dalam kampanye politik disebutkan akan ini akan itu untuk petani. Tidak boleh lagi. Harus menyusun kerangka yang betul, yaitu membuat penyelidikan di bawah Kementerian Pertanian dengan memberikan subsidi terus kepada rakyat. Terima kasih sahabat. Terima kasih. Berkobar-kobar saya, pesan saya kepada sahabat-sahabat semuanya. Orang Indonesia harus tahu bahwa mereka dipolitikan dengan cara-cara yang tidak betul. Mereka dijanjikan dengan cara-cara yang tidak betul. Mereka hanya dijadikan sebagai alat politik untuk mengaut keuntungan orang-orang ahli politik, untuk mengaut uang-uang dengan melalui cara estate food tersebut. Bahaya sekali kalau ini tidak ditegur ya. Terima kasih karena sudah mendengarkan celoteh saya hari ini. Para petani, bijaklah untuk menjadi petani. Para pegawai, bijaklah berpikir ya. Jangan dijadikan petani sebagai ajang politik setiap 5 tahun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis ya. Oke, petani sejahtera, negara bahagia, keluarga pun bahagialah. Terima kasih untuk 3 presiden Republik Indonesia yang akan dipilih kemudian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cantik pemandangannya ya.